Halo, jumpa lagi dengan Saham Style Analytics bersama saya Swan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, baik-baik semua ya. Hari ini saya akan mengangkat sebuah isu yang sedikit elementer, sedikit teknikal ya. 10 saham out kemarin, out dari daftar saham yang diperdagangkan. Utamanya adalah ini delisting ya. Ada beberapa kali juga saham mengalami suspensi ya. Jadi kelihatannya memang isunya volatilitas pasar lagi naik, utamanya saham-saham yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan tajam, saham-saham yang baru IPO ya. Hanya 11 saham LQ45 paling aktif. Jadi dari saham yang paling aktif yang sebanyak 956 saat ini setelah 10 saham delisting atau 12 bersama derivatifnya ya. Hanya 11 saham LQ45 yang tergolong paling aktif dan memiliki pangsa pasar atau pangsa nilai transaksi pasar hanya 26%. Artinya sebagian besar aktivitas transaksi kemarin diramaikan oleh saham-saham lapis kedua yang kurang liquid dan kurang memiliki track record kinerja yang baik ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tetap hati-hati dan waspada dari kemungkinan terjadinya penurunan harga saham secara seketika ya pada transaksi hari ini. Menurut saya cermati atau waspada terhadap saham-saham dengan volatilitas tinggi yaitu PIRJ, BWPT, MINA, Koin, IFA, TV, Dewa, Tower, MMLP, dan SSIA ya. Lalu saya ingatkan bahwa ini adalah pendapat pribadi, tidak ada maksud untuk mempengaruhi mereka atau mengajak untuk membeli menjual saham tertentu. Bapak Ibu harus mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang pasar modal ya. Nah, kemarin secara keseluruhan ada sentimen positif, namun sesungguhnya secara fundamental kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja ya, baik internal maupun eksternal, geopolitik. Artinya dari fenomena yang terjadi kemarin yang saya singgung tadi di muka bahwa aktivitas bursa masih diramaikan oleh saham-saham lapis kedua dan dengan volatilitas yang tinggi. Oleh karena itu rawan terjadinya pembalikan, koreksi, karena itu hari ini harus tetap waspada Bapak Ibu ya. Dan eh, kemarin isunya adalah ketegangan geopolitik, perang, tarif dagang masih membayang kondisi pasar ya. Nah, kemarin IHSG ditutup menguat, demikian juga LQ45, JI30, dan skala regional. Sebagian besar bursa di Asia menguat ya, jadi ada sentimen regional juga ya. Tadi pagi ada berita AS tiba-tiba sebut potensi perang baru di Arab ya, untuk Israel aktornya. Jadi eskalasi perang dari Timur Tengah Arab itu semakin meningkat, dan ini mempengaruhi seluruh pasar ya, baik pasar saham, pasar fixed income, pasar valuta asing, pasar derivatif ya di seluruh dunia ya. Dan harga emas tiba-tiba melonjak. Ini indikasi terjadinya kenaikan pasar, orang berlomba untuk meningkatkan portofolio safe haven, utamanya emas ya. Risiko pasar meningkat, hati-hati transaksi saham dengan volatilitas harian yang tinggi. Risiko geopolitik dinilai naik ya menurut saya. Terus sekalian saya ulas market secara keseluruhan. Kemarin ada kenaikan seluruhnya, historical return-nya masih positif, namun pada tahun 2025 LQ45 masih mencatatkan return yang negatif 4,58% ya. Kemudian price volatility-nya ada penurunan, jadi secara umum ada penurunan, artinya secara umum tidak ada pergerakan closing price ya, closing price karena kan intraday price ya, pergerakan indeks atau harga intraday pagi hingga sore itu terbilang tinggi ya. Jadi ini utamanya saya memberikan alert buat teman-teman yang aktif trading harian ya. Kemudian alfanya masih negatif untuk LQ45 dan LC30 juga mencatatkan negatif dalam sebulan terakhir ya. Jadi ada kecenderungan ya dijauhi atau sementara pelaku pasar prioritas atau pilihannya pada saham-saham lapis kedua. Kemudian beta juga ada penurunan ya, kecuali D30 ada peningkatan yang ini menandakan ada semacam keunggulan ya. Dia lebih tinggi dibanding indeks pasar.
ini akan positif bila pasar melemah ya. Tapi ketika saham rebound maka hati-hati dengan beta yang tinggi karena ini menunjukkan beta risiko ya. Di samping ini beta pasar tapi menunjukkan risiko ketika pasar melemah. Ya. Kemudian trennya dalam 250 hari setahun terakhir menurun ya, dalam jangka panjang ada penurunan, namun dalam sebulan dan 3 bulan dan 6 bulan masih naik kecuali untuk LQ45. Ya, moving average masih positif ya trennya. Kemudian kita lihat momentumnya masih menunjukkan ruang yang tinggi untuk penguatan dalam 20 hari terakhir ya, meskipun untuk C30 harus diwaspadai. Ya, ada pelemahan RSI 5 hari dibanding RSI 10 hari. Namun secara umum potensi penguatan masih tinggi dan risiko pelemahan juga masih tetap mengintai ya. Kemudian average volume terjadi peningkatan tajam. Ini sejalan dengan hipotesis bahwa ini saham lapis kedua yang ditransaksikan karena ada peningkatan tajam dari rata-rata seminggu 23,8 miliar lembar saham jadi 28,78 lembar saham. Sementara LQ45 volumenya menurun, ini semakin meyakinkan, mengkonfirmasi bahwa yang terjadi adalah saham-saham lapis kedua yang kurang liquid dengan kinerja fundamental yang relatif kurang baik dibanding saham-saham big cap dan liquid ya. Dengan demikian ini alert buat kewaspadaan hari ini. Average value meningkat, ya. Kemudian RT45 menurun, demikian juga average frekuensi ada peningkatan, ya. Bahkan reaktivitas transaksi meningkat meskipun sasaran saham-saham lapis kedua, ya. Jadi ini khawatir saya mencatat ada spekulasi apalagi terjadi banyak suspensi, ya. Kemudian delisting dan seterusnya. Kalau retail trade value ya ada menurun ya. Ini untuk LQ45 juga berlaku. Jadi ada cenderungan pelaku pasar itu menahan untuk aktivitas transaksi untuk saham-saham dengan harga yang lebih tinggi ya. Kemudian volatility dari trade frekuensi menurun ya, secara umum menurun. Artinya kegairahan pasar juga sebenarnya relatif menurun ya. Artinya apa yang terjadi di pasar saat ini hanya diramaikan oleh saham-saham tertentu yang dinilai kurang kurang menarik secara investasi jangka panjang ya. Itu catatan saya. Baik, resumonya ini lain dari yang biasa saya sajikan. Ini saya ambil dari total transaksi bursa dari 956 saham ya. Saya sortir mendapatkan 29 saham, di mana resumonya seperti ini. Dari total volume 28,8 miliar ya, dikuasai oleh saham-saham paling aktif 29 saham ini 59%. Secara value mencakup 62%, secara frekuensi mencakup 44% ya, dan net foreign-nya menyumbang 6,14% ya. LQ45 hanya mencakup ada 11 ya kalau kita short ke belakang indeks ya. LQ45 hanya ada 11 saham ya, kemudian menyumbang volume transaksinya hanya 16 atau 17%, value-nya 26%, frekuensinya 14%, dan net foreign-nya 2,8%. Sementara JI lebih rendah ya, karena memang kapitalisasi pasar juga lebih rendah. Artinya memang pasar sedang digerakkan saham-saham lapis kedua yang harus diwaspadai dengan karakteristik menjurus atau bertendensi spekulatif trading ya dalam jangka pendek. Jadi ini cocok untuk para trader ya Bapak Ibu ya yang mendalami ya. Kebetulan saya aktivitasnya ke secara keseluruhan ya, tidak fokus ke trading jangka pendek ya. Kemudian kalau kita lihat weight index ini bukan kapitalisasi pasar Pak, ya. Jadi ini bobot perkenaan indeks ya. Jadi dihitung dari jumlah saham beredar ya. Free float-nya yang paling tinggi adalah Goto ya. Kemudian yang paling rendah adalah Saratoga SRTG. Dari sini kemudian yang masuk Kompas 100 ada 21 saham ya, yang Kompas 100 yang paling liquid dan kinerja yang baik. Kemudian Q411 tadi TI70 Syariah ada 12 saham ya. Kemudian range yang merupakan proxy dari volatilitas harian intraday volatility ya, kita hitung dari
Prey, kemudian open high low close, high low close maksud saya. Ini proxy dari candlestick, teman-teman dalam satu hari time frame-nya ya. Paling tinggi volatilitasnya hati-hati dengan saham WIRG, BWPT, Bina, dan seterusnya ya, hingga saham SSIA ya. Saham yang rendah volatilitasnya adalah BMRI, BRI, Telkom, BCA. Jadi saham perbankan relatif lebih rendah volatilitasnya, ini menandakan bahwa secara umum pelaku pasar itu cenderung tidak melakukan aktivitas transaksi yang aktif atau most aktif untuk saham-saham dengan kapitalisasi dengan fundamental kinerja yang baik ya, meskipun tendensinya perbankan kemarin menurun ya sesuai prediksi saya hari sebelumnya. Tekanan kinerja perbankan akibat dari pertumbuhan DPK yang menguat sementara pertumbuhan kredit yang melemah, sehingga margin bunga bersih akan tertekan ya. Oke, Bapak bisa lanjutkan setelah range volatility. Ini adalah return-nya ya, return. Jadi ada yang positif return kemarin ada 23 saham ya. Kemudian yang negatif return-nya ada ya, selisihnya ya. Selisihnya ada 6 saham ya. Kemudian volume terbesarnya adalah tentu saja saham Goto karena paling murah ini ya, harganya Rp57. Kemudian value paling besar adalah WiFi, kemudian BCA, Antam, dan seterusnya. Jadi hari ini harga emas dunia meningkat tajam, barangkali ini memberikan sentimen positif bagi saham yang relate dengan emas ya, diantaranya Antam. Kemudian top frekuensinya adalah WiFi. Jadi kemarin saham WiFi itu sangat aktif ya dengan return 9,26%. Hari ini patut diwaspadai bagi Bapak Ibu yang aktif memperdagangkan saham WiFi. Kemudian net foreign ya, yang net buy adalah Dewa, Goto, Antam ya. Dan terusnya ada 15 saham, sementara sisa yang 14 saham ini net sell ya, net buy, kemudian yang net sell ada 14 saham ya. Kelihatan saham-saham perbankan ya, yang BBCA masih net sell, kemudian BMRI net sell ya, kemudian ada kecuali mungkin ada short berdasarkan alfabet. Ya, ini kecuali Bang Beri ya, Bang Beri net buy ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat yang optimal. Jangan lupa kasih komentar, masukan ya. Dan yang belum berlangganan mohon subscribe ya agar saya bisa meningkatkan kualitas dari tayangan ini ya untuk melakukan analisis sesuai dengan ekspektasi pasar. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.